nggak akan ngaruh juga kok sama gua gitu loh. Karena Iya. kita juga punya rezeki masing-masing, ya nggak sih? Nah, jadi kita nggak ada bersaing satu sama lain. Kalau bersaing, temen gua nggak akan pernah ngasih tahu kontaknya. Iya ya. Ah, lu cuma bawa Pajero doang. Ya, terus kenapa? Ya kan? Gua udah sukses, ya nggak? Saya mau bikin peternakan. Saya mau bermitra. Oh ya Pak, boleh. Ayo kita survei lahan. Ayo kita. Ini kondisinya berarti tapi lu nggak ada kenal orang dalam atau apanya berarti kan? Ya, orang dalam. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Nggak, tapi kalau kita ketemu orang baru, kita ketemu orang yang karakter beda-beda. Iya, Terus habis kita belajar hal baru sebenarnya. betul. Nah, kalau nyambung yang tadi gue bilang bahwa belajar hal baru, tadi lu sempat singgung bahwa di bisnis kita senang dengan ada uangnya di situ. Menurut lu, pada saat kalau ada orang kayak gini, Frans, kalau gue mau bisnis, lebih penting mana? Passion atau uang? Passion. Kenapa? Passion dulu lah, coy. Lu ngejar uang mah di mana aja bisa lo kejar. Kalau passion itu biasanya sih untuk sustain ya. Kalau menurut gue ya. Kayak gue nih, kenapa sih lu di peternakan? Ya, gue suka aja. Kenapa? Apa sih yang lu suka? Gue suka ayam, gue suka makan ayam, gitu kan. Gue sampai tahu, coy. Ayam, lu nggak tahu ya? Gue tahu ayam itu terlalu lama di freezer aja di mulut gue ketahuan. Ketahuan. Nih, gue makan nih pecel ayam misalnya gitu kan. Iya. Mana yang ayamnya seger sama yang nggak seger gue tahu. Sampai segitunya gue. Oh. Ini ayam nggak seger nih. Ini ayam gini, gue tahu gue. Karena passion kan. Jadi nah, biasanya sih passion itu bisa mempertahankan suatu bisnis. Menurut gue, ini balik lagi menurut gue ya. Ini kan menurut lo ya. Kalau gue boleh tanya lagi adalah gini. Passionnya itu harus sampai seperti apa baru orang bilang bahwa itu passion? Kalau dari lu kan bahkan cuman lu makan ayam, lu tahu udah, dan lu suka makan ayam. Apakah itu sudah cukup untuk kita ngelakuin bisnis kalau dari lu? Balik lagi sih ke orangnya gimana? Kayak gue aja nih, gue suka datang ke kandang gue suka ngeliatin ayam gue paling suka ngeliatin ayam lagi makan. Karena semakin berat dia semakin jadi duit buat gue gitu kan. Gue juga punya perkebunan keluarga lah. Gue bisa betah seharian di sana. Gue nggak yakin kalau gue ngajakin lo ke perkebunan gue yang dari ujung ke ujung, kita nggak tahu ujungnya di mana gitu kan. Gue ajakin lo jalan kaki keliling seharian makan di sana. Gue yakin lo ngajakin pulang. Iya, berarti itu bukan passion lo, passion gue. Karena gue dari pagi buta sampai maghrib gue bisa bertahan di sana. Kayak gue ngajakin adik gue deh ke peternakan gue nih. Gue bisa bertahan dari pagi sampai jam 2 malam. Mau gue tidur di sana atau gue pulang. Kalau adik gue tuh udah gelisah dia. Karena kerja hitungannya. Ya enggak. Anggaplah dia bagian dari bisnis keluarga gue lah, gitu kan? Ya kan, berarti itu kan bukan passion dia. Benar nggak? Semua sih balik lagi ke passion. Mau lu usaha, mau lu jadi karyawan, kalau emang lu betah ya udah sih menurut gue. Kenapa? Gue juga termasuk orang yang sebenarnya salah satu yang bilang bahwa passion itu juga paling penting. Karena ya tadi lu bilang tingkat bosan atau enggak, ini gue nggak tahu ya kalau dari lu ya. Kalau dari gue adalah tingkat kebosanan itu amat sangat mempengaruhi pada saat lu itu mendapati masalah. Menurut gue, pada saat lu pertama kali melakukan satu hal, misalnya kayak tadi ya, lu pada saat di peternakan lu nggak bosan. Kalau misalkan kayak gue, kenapa sih gue di F&B? Kan emang demen gue makan. Terus habis itu gue demen kalau ngeliat orang makan puas, kenyang tuh gue happy gitu loh. Itu kayak, mungkin bagi orang kayak, ya ampun orang makan seneng gitu biasa aja. Tapi menurut gue ada sesuatu kayak, ih gila ya, berarti makanan gue enak. Itu gue puas. Pada saat kalau misalnya gue di pelatihan, gue ketemu orang, terus habis itu bisa kita ngobrol masa bisnisnya, ketemu jalan keluarnya, itu gue happy tuh. Padahal belum dibayar. Padahal belum dibayar tuh. Tapi itu gue kayak ada happy-nya gue di situ. Nah, menurut gue adalah pada saat kita tahu dan kita nggak bosan, ada masalah, kita tuh nggak gampang jenuh untuk cari jalan keluarnya. Betul. Karena mau nggak mau, balik lagi, nggak cuman mau bisnis, nggak cuman karyawan, pasti kita hidup pasti ada masalah, apapun itu. Yang bikin kita stres kan sebenarnya adalah mencari jalan keluarnya, bukan masalahnya loh sebenarnya. Nah pada saat lu stres karena lu nggak passion di situ, menurut gua. Iya. Karena lu cuma ngincer uangnya, bukan karena lu suka sama pekerjaan atau bisnis lu. Ntar kalau bosan, anggaplah gue punya teman, wah enak nih, punya peternakan nih, punya perkebunan nih,
gue ikut lah gitu kan. Ya. Nah, ikut-ikutan, entrepreneur ikut-ikutan nih. Entrepreneur ikut-ikut. Gak passion ya kan. Ternyata anggaplah setahun 2 tahun dia kayaknya bisnis yang lain ya kan. Gue bosan sama ini, jual lah. Emang ngejual gampang apa? Ngejual suatu peternakan ya kan, atau suatu perkebunan kan susah. Jual murah rugi ya nggak? Kalau passion kan pasti bertahan di situ boy. Karena gue suka gitu kan. Terus kenapa kalau suka? Ya mau untung banyak, mau untung dikit, ya udah nikmatin aja, ya nggak? Bener. Ya nggak? Itu gue setuju karena mau remis, ya nikmatin aja. Ya kan? Cantul banget. Yang penting jangan rugi gitu kan. Kalau rugi kan udah pasti pening malah. Ya tapi setuju nggak sih? Gue pernah ngalamin di bisnis. Pasti gue rasa semua pembisnis bahkan lu juga pasti pernah ngerasain bahwa kita start bisnis itu pasti kita pernah di titik kita rugi. Lu pernah nggak? Iya. Tapi kita stresnya itu kita bisa enjoy. Enjoy. Bukan yang benar-benar kayak, aduh gila pusing banget, gue harus gini. Gimana itu habis itu kayak bawaannya kesel, mau marah-marah nggak? Kita marah juga, mau marah kemana aja? Iya kan? Iya. Tapi kalau orang yang nggak ada passionnya, dia akan marah-marah nggak jelas karena dia ngerasa bahwa kalau ini nggak jalan keluar, duit gue nggak turun. Betul. Duit gue nggak ada. Balik lagi, uang lagi. Bukan salah sih. Tapi pada saat, kalau menurut gue, pada saat lu tahu passion lu bisa mengurangi stres lu kalau lagi dapat masalah menurut gue. Iya. Walaupun itu duitnya lagi banyak pun aja, nggak sampai sombong-sombong amat biasa juga. Gue sombong gak sih? Sombong kalau kayak gue nggak sombong-sombong amat. Nah, lu nggak sombong-sombong amat kok. Masih ada lah sombong-sombong dikit. Masih lah, kan buat bercanda. Masih anak sultan kan? Enggak. Itu kan buat bercanda. Nggak, tapi itu sih maksud gue, pada saat di atas pun aja kita sukses pun di bisnis kita, yang kita enjoy sebenarnya dari gue pribadi ya, di luar bahwa kita nggak bohong bahwa kita nikmatin duitnya juga. Ini lo ngomongin sukses nih. Orang nih, gue yakin kalau ngomongin sukses bisa jadi sukses di mata mereka. Iya. Sukses di mata mereka apa sih? Kaya raya. Iya, banyak kan orang pasti mikir seperti itu. Kaya raya. Kalau di intinya bisnis. Kaya raya. Enggak coy. Kalau menurut gue nih, sukses itu nggak melulu soal uang atau kaya. Tapi cita-cita lo anggaplah apa ya? Anggaplah cita-cita lah, boleh lah. Cita-cita lo tercapai, itu udah sukses. Udah cukup. 2010 gue pengen punya peternakan. 2019 kan jadi. Iya. Itu udah sukses bagi gue. Udah selesai. Gue nyari kaya di situ? Ya enggak juga, biasa aja sih. Abis itu baru lu naikin lagi. Ya gue naikin lagi. Naikin apa sih? Naikin cita-cita lu lagi dong. Oh iya, anggaplah. Pasti dong, pada saat lu punya peternakan pasti lu kan punya target lagi kan. Biar nggak bosen. Intinya cuma biar nggak bosen. Bukan mau nyari gue mau kaya. Gue nggak nyari kaya, boy. Gue punya mobil nih, misalnya 8. Emang 8 yang bisa gue pakai dalam satu waktu yang bersamaan kan kagak. Emang sih bisa ganti-gantian ya kan. Iya. Tapi gue aja sekarang ngurangin kendaraan. Karena menurut gue itu apa ya? Liabilitas kalau kata orang apa sih? Sih. Iya. Utang. Iya, jadi itu malah ngeluarin duit gitu. Sedangkan gue punya mobil aja kemarin terakhir, ini gue nggak sombong ya atau lu nggak sombong, membesar-besarkan diri gitu. Lu emang nggak sombong kok bang? Ya gue punya mobil 3 tadi, tapi kan gue anggap 2 ini nggak kepake, yang benar-benar kepake cuma sebiji. Gue jual semua. Gue sekarang mobil cuma sebiji mobil sebiji, motor sebiji. Iya kadang-kadang apalagi kayak yang laki ya demen banget punya mobil banyak sampai 7 sampai 8 9. Iya. Terkadang-kadang jadi akhirnya yang kalau kita sadari ya, kalau yang kita pakai sebenarnya satu. Kebutuhan satu. Yang tadi lu bilang walaupun bercanda tapi bener juga. Lu pada saat punya mobil 7 pun aja, lu nggak bisa tunjukin orang 7-7-nya sebenarnya. Iya, bisa ganti-gantian sih. Cuma ganti-gantian, tapi nggak di waktu yang sama bukan nggak bisa sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Kalau rumah mungkin lu punya banyak. Ya it's okay lah, anggaplah investasi gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue sih mobil, coy. Iya benar. Gue kemarin bayar setahun aja berapa belas juta apa 20 juta gitu gue bayar pajak doang buat mobil gue. Buat apa? Buang duit kan? Buang duit nggak? Buang duit. Iya. Mobil dipakai kagak? Dipakai sesekali. Dan 1 biji gue sharing aja sama bini gue. Ya.
Ya kadang, mohon maaf ya, yang kelasan banyak sih orang-orang yang mobilnya banyak gitu kan. Kayak teman gue tuh punya mobil 8 nih. Semoga lo denger ya kan. Ujung-ujungnya yang lo pakai BRV. Ini punya Mini Cooper, BMW apa segala macam, ini pakai BRV. Buang duit sih. Kalau menurut gue sih buang duit. Sayang aja duitnya. Iya sih. Sebenarnya tidak menyalahkan juga karena kan pasti setiap orang punya passion, punya hobi yang berbeda, punya kegemaran yang berbeda. Tapi mungkin yang harus digarisbawahi adalah gini. Semoga teman gue nonton nih kalau gini. Karena gini, mungkin yang harus digarisbawahi adalah gini. Banyak orang yang mungkin pada saat dia sudah sukses di bisnis, dia punya mobil 8, rumahnya mewah, ya mungkin karena dia sukanya mobil. Sehingga akhirnya koleksi. Dia yang dulu mungkin gua nggak bisa, gue mau pembalasan dendam, gue coba pengen bisa. Oh iya, bisa jadi. Bisa ada sebenarnya. Itu kan balik lagi ke orangnya. Tapi tidak bisa menjadi suatu patokan pakem yang pasti bahwa kalau gue sukses, bisnis apapun, mobil harus mewah, rumah harus mewah, kaya raya, pakai baju branded, pakai semua brand, nggak gitu. Enggak. Karena gue ya, ini gue nggak tahu kalau dari pengalaman teman-teman gue pun juga yang di bisnis yang udah sukses, ada punya mobil banyak, ada. Tapi biasanya emang karena dia hobi mobil. Tapi nggak yang kayak mobilnya banyak, mewah, pakai jamnya branded, pakai tas branded, pakai baju semua. Wow, dari itu kayak toko emas berjalan gitu loh. Karena di situ orang menurut gue akan terlihat pada saat emang yang orang bisnisnya sukses sama yang baru. OKB. Orang kayak baru. Lu yang bilang ya? Gue suka OKB. Karena balik lagi, karena basically-nya pada saat lu masuk di dunia bisnis, ujung-ujungnya kita pikirin kayak lu juga, liability. Utang kita di mana, kerugian kita di mana, sehingga misalkan ada orang kayak ke mobil, oh emang itu jadi utang, tapi itu hobi gue. Berarti gue mungkin ngurangin yang kayak, oh ya emang gue nggak suka jam, gue juga kalau pakai baju biasa aja, sepatu gue juga biasa-biasa aja. Tapi kenapa mobil? Ya mungkin dulu gue waktu kecil tuh nggak sampai France gue kayak gitu naik angkot. Ya, kayak gue dulu. Iya kan, kayak lu juga dulu, pasti kan lu juga dulu nggak naik angkot, susah sampai akhirnya lu beli mobil. Tapi walaupun akhirnya sekarang sadar bahwa, oh emang gue nggak butuh kok. Ya mungkin karena lu passion lu nggak di situ. Passion gue di mobil sih, tapi biasa aja. Berarti nggak passion. Kayak ya nggak passion ya. Nggak passion. Lu tahap sampai suka aja udah. Oh iya benar ya. Bukan sampai kayak kayak tadi lu bilang, lu bener juga ya. Misalnya contoh, gue suka mobil. Lu gue jagrakin seharian di showroom, lu mungkin juga bosen lo sebenarnya. Enggak kasih kalau di showroom enggak. Kalau di showroom enggak. Suka gue kalau ngeliatin mobil. Tapi kalau sehari lo, gue aja kayak ngecip nih. Sehari full bisa gue kalau di showroom sehari full. Bisa. Seminggu, sebulan full. Kalau itu dagangan gue bisa kayaknya. Karena gue sampai di level yang kayak gue demen mobil ke showroom tuh kayak gitu. Di showroom mobil, karena gue suka mobil. Karena kayak dari kecil gue belum pernah merasakan kayak naik Mercy S-Class tuh gimana sih? Naik BMW seri 7 tuh gimana sih? Sehingga gue ngeliat kayak demen, kayak walaupun cuma kayak ini kayak hal-hal kecilnya. Berarti kita sama-sama suka ke IEMS gitu ya. Sama yang di ISBSD gitu ya. Apa sih? ISBSD kan waktu itu ada terakhir ya? Di ISBSD itu apa ya? Kesana sih kemarin. Iya. Nah yang kayak gitu gue demen. Iya cowok, standar. Tapi cowok. Ini kayak gue nih, gue punya Jeep, gue doyan off-road. Udah habis, gue bosan, gue jual mobilnya. Karena gak passion mungkin, lu cuma suka sebentar. Iya, cuma suka-suka, udah. Suka-suka, nah itu dia, makanya balik lagi bahwa mungkin yang harus digarisbawahi yang tadi bahwa yang kayak lu bilang adalah sukses orang itu bukan masalah lu kaya atau enggak, tapi lu bahkan nyampe cita-cita lu satu aja. Sebenarnya lu sudah harus bisa menghargai dan lu bisa bangga sama diri lu sendiri dulu. Betul. Karena kalau nggak gitu kita jadi akhirnya emang bener orang selalu bilang bahwa pada saat lu mau sukses lu harus hungry terus, harus lapar terus, lu pengen terus. Tapi pada saat lu tidak bisa menghargai lu sedikit, akhirnya lu jadi kayak depresi padahal mungkin lu udah nyampe. Yang orang sebenarnya pengen di posisi lu, tapi lu nggak pernah hargain posisi lu itu sebenarnya. Jadi akhirnya. Gue pernah bilang gue sukses, gue bilang gitu. Tapi kalau teman-teman gue lihat atau orang lain lihat, lu sukses dari mana? Memang gue sukses tidak di mata lo, boy. Gue sukses di mata gue sendiri, ya kan? Ya kan? Gue sukses, gue udah achieve sama hidup gue sendiri. Benar. Iya. Gue umur 31 tahun udah gak kerja lagi. Iya. Udah gak jadi karyawan. Gue buat surat pengunduran diri.
bukan pengunduran diri, pensiun dini. Gokil. Jadi gua dengan harapan gua tidak boleh dan tidak akan ngelamar kerja lagi. Jadi bahasanya gua akan tension dengan surat gua terakhir nih. Kalau yang dulu kan gua pengunduran diri karena mau masuk ke perusahaan yang gajinya lebih gede, standar lah ya. Standar. Sekarang gua udah chief dari 2010 gua pengen, gua udah jadi, terus ngapain lagi gua kerja gitu. Gua buang waktu, gua keluar rumah untuk, mohon maaf ya, bukannya mengecilkan, tapi ya yang uang pas-pasan untuk menjalani hidup di saat seumuran gua, itu gua anggap seperti itu. Memang berlebih nanti di umur 45, 50 ke atas, itu baru pada satu persisten pasti nyampe. Iya. Pasti. Tapi sekarang ya lebih baik gua mengerjakan pekerjaan yang sekarang gua sukai. Apa itu? Nganterin anak sekolah. Jemput anak sekolah. Itu pekerjaan yang enak coy, nganterin anak sekolah, salim dah, bye. Terjemput ayah gitu kan. Itu seru banget coy. Sekali nganterin anak bini kerja gitu kan. Itu seru banget. Itu yang akhirnya kadang-kadang orang menjadi stres, orang menjadi down di dunia bisnis atau karyawan karena patokan mereka tuh suksesnya orang lain. Nah, itu bukan sukses. Padahal sebenarnya kalau dipikir, gue akhirnya nangkap juga. Padahal sebenarnya kalau kita telah perlahan kita kerja atau kita bisnis pun aja, sebenarnya kan buat hidupnya kita ya. Iya. Kenapa akhirnya kenapa pada saat kita kerja bisnis buat kita suksesnya pakai matanya orang lain jadinya? Iya, pakai mata kita sendiri aja. Kita nggak butuh kok orang lain. Maksudnya nggak butuh orang lain tuh pandangan orang lain terhadap kita ya. Iya. Ya mereka juga kan, ya mohon maaf nggak ngasih makan kita juga kan di saat kita kelaparan gitu kan. Iya. Di saat kita berlebih juga. Ya kita traktir mereka nggak apa-apa lah. Iya. Tapi kan belum tentu mereka traktir kita tiap hari kalau kita nggak punya uang. Kecuali nggak punya kopi, main ke tetangga. Ada kopi gak? Ada kopi bareng, ngerokok bareng ya kan. Ya kayak gitu sih menurut gua ya. Sukses tuh beda-beda sih. Tapi bagi gua ya sukses buat diri gua aja. Selesai. Habis itu udah bahasanya ya nikmatin hidup aja sampai tua, enggak? Ya kalau misalnya boring, ya lu bikin target lagi. Gue sih kalau ngobrol sama temen, ya lu taruh lah pin. Satu pin. Jadi lu taruh pin, kejar tuh pinnya. Sampai lu dapet, nambah pin lagi. Kalau bosen ya kan. Sehingga akhirnya juga kita nggak dikejar-kejar kayak bener-bener kayak dikejar suatu hal yang nggak pasti, cita-citanya terlalu jauh, setinggi langit, jauhan boy, taruh pin di sini nih, ya kan deket nih ya kan, nih taruh pin nih, gue taruh pin di sini nih, gue mau ngejar ini nih, kan deket kan, yang gampang-gampang aja, gak cita-citamu setinggi langit, mana pesawat aja belum tentu nyampe, itu stres sendiri ya, sian ya orang-orang kayak gitu ya. Ya tapi benar juga ya, istilah yang menggapai, bermimpilah setinggi langit, tapi tanpa lu membuat stepping stone-nya, tanpa step-step kecil, lu bakal stres ya? Ya iyalah. Kalau naruh pin doang kan. Nah sini nih, udah tinggal lu kejar aja itu. Kan deket. Abis nyampe, lu harus kasih penghargaan sukses. Abis itu, gue sukses. Ya kan? Abis itu naikin lagi, satu lagi. Kalau yang lu bilang kan hungry. Lu mau sampai kapan coy hungry? Lu gak kerasa tiba-tiba lu udah tua, ya gak? Lu gak merasakan achievement lu sendiri gitu. Mungkin di satu saat sometimes gitu lu bakalan, wah gue udah sukses nih, lagi. Gue kan, gue udah sukses ya udah. Gue bisa makan setiap hari, pembantu gue kebayar, semua kebayar, ya sudah. Terus mau apa? Iya benar juga sih. Pada saat lu hungry terus tanpa ada tujuan, tanpa lu ada patokan terakhir, lu akhirnya merelakan yang tadi lu dapat, misalkan kayak waktu sama keluarga, waktu sama anak yang tadinya ada menjadi tidak ada akhirnya. Gue pernah kayak gitu John, soalnya. Pernah. Untuk sesaat sih. Sesaat gue kejar terus, pergi terus dari rumah pokoknya. Nyari peluang, capek sendiri, bangke kata gue. Karena kalau kata bokap gue tuh, kalau bukan rezekinya, ya nggak bakalan dapet. Lu kejar kayak apa juga. Gitu kan. Ya udah santai-santai aja, kayak gue sekarang saya santai-santai aja. Allah kan udah atur rezeki orang udah ada. Betul. Yang penting kita jalan. Kecuali kita di rumah tidur terus, ya Allah juga bingung juga ngasihnya kan.
Ya bisa aja sih. Bisa juga. Bisa aja sih. Bini kerja. Ini kerja. Kita berarti harus ada strategi ya. Pada saat kita tidur, Allah ngasih rezeki, istri kita yang kerja jadinya. Kurang ajar ya. Kurang ajar ya. Ya enggak lah. Kalau bahasa dulu apa ya? Pokoknya kita sudah membuat sistem uang yang bekerja untuk kita. Widih. Benar nggak? Ya lu yang ngajarin. Lu yang ngajarin. Ya alhamdulillah udah kayak gitu sih sekarang. Amin. Ya, itu kan udah sukses achievement gua. Terserah orang lihat, lu cuma bawa Pajero doang. Ya, terus kenapa? Ya kan? Gua udah sukses ya enggak? Iya. Gue juga nggak ada. Karena kadang-kadang orang tuh malu nggak sih buat mengakui bahwa dirinya sukses, akhirnya takut dapet cuma segitu doang lu udah bangga. Ya, menurut gue sih kayaknya di situ ya. Iya nggak sih? Maksudnya, jadi akhirnya dia dapat tekanan sosial bahwa sukses itu harus di matanya orang sih. Pada saat sebenarnya dia sadar, tapi karena pada saat kau diomongin orang itu ditimpalin kayak gitu, dia akhirnya kayak minder lagi, malu lagi, stres lagi. Padahal sebenarnya lu tuh udah tahu, lu udah bangga, lu tahu itu susah nyampe sono. Ketemu orang yang nggak tahu prosesnya, lu dengerin kadang-kadang. Wih, tapi kadang-kadang juga ada sih kayak gitu juga. Manusia ya? Manusia, tapi sedikit lah. Dari persentase tuh, gue lebih bangga akan diri gue sendirinya itu. Waham ya kalau kata orang ya, anjing waham nih orang gitu kan. Bangga akan diri dia sendiri ya, tapi kalau nggak bangga dengan diri lu, siapa lagi? Ya orang tua lo. Udah pastilah orang tua lo pasti akan bangga sama lo. Adik-adik lo, ya bisa jadi. Tapi orang lain di sekitar lo belum tentu. Iya. Benar nggak? Abang gue berubah banget ya. Anjir. Iya. Nggak ngeliat apa? Iya. Belum cukur maksudnya. Oh iya. Belum cukur. Bang, mungkin nih terakhir ini adalah yang gue pengen nanya sama lo karena gue benar-benar buta total. Ini berarti ngobrol doang ya, dia nggak ngomongin bisnis gue soalnya. Nggak, ini makanya. Ini terakhir gue pengen ngomong sedikit bahwa lu kan bisnis di peternakan ayam berarti sebenarnya, ya kan? Bisnis itu seperti apa sih sebenarnya? Karena gue nggak tahu sama sekali nih. Gue pengen belajar aja sebenarnya. Singkat sebagai orang awam nih, gue nggak tahu apa-apa. Lu jelasin gimana bisnis ayam sebenarnya? Bisnis ayam kalau yang gue jalani ya, bisnis ayam gue itu pembesaran ayam dari ayam kecil, namanya DOC, day old chicken, ayam umur sehari. Terus dibesarkan di kandang gua sampai bobot tertentu dan umur tertentu nanti diambil sesuai dengan kebutuhan pasar. Oh. Jadi gua pembesaran gitu. Penggemukan, kalau penggemukan sapi kayaknya. Iya. Ya gua ngebesarin ayam doang. Abis itu baru lu lempar ke kayak gitu gimana? Secara flow bisnisnya gimana sih sebenarnya? Ya nanti kalau gue kan kemitraan sama perusahaan. Oke. Jadi gue tuh nggak mikirin lagi untuk penjualannya kemana, siapa yang mau beli gitu kan, udah nggak mikirin lagi. Semua udah dipikirin sama perusahaan. Semua by system. Dari ayam masuk, pakannya masuk, itu sudah tersistem dari perusahaan. Bahkan sampai ayam keluar itu nanti perusahaan juga yang nyeting gitu loh. Perlu modal besarkah nggak sih kalau lo, maksudnya mungkin ada orang juga yang tertarik main di peternakan, dia suka itu. Tapi apakah kan gua sendiri sampai hari ini ya lihat orang bisnis peternakan dan perkebunan tuh masih wah karena kan biasa lahannya gede. Betul. Gitu kan. Jadi di kepala gua tuh ini pasti kaya banget deh, modalnya gede banget deh gitu. Kalau kaya banget enggak sih. Tapi kalau dibilang butuh modal besar ya relatif ya, balik lagi. Kalau lo mau bikin yang besar sekelas pabrik misalnya gitu, ya lo butuh modal besar. Tapi kan lo bisa juga bikin yang kecil-kecil. Yang modal kecil, anggaplah daripada lo gaji gede, beli mobil mewah, anggaplah harga gopek, ya bener lo beli tanah, bikin peternakan ayam kecil-kecil kan lumayan buat uang jajan gitu kan. Itu paling modal gopek ya dapet lah satu kandang ayam yang isi 2.000 atau 4.000 ekor. Ada gitu, itu juga bisa. Jadi sebenarnya pada saat masuk di bisnis peternakan pun aja itu bukan, kalau di kepala gue kan selama ini kan bahwa itu kan menjadi suatu bisnis besar banget karena lahan besar. Jadi sebenarnya dari kecil-kecil pun juga bisa sebenarnya. Bisa. Kayak gue juga dulu kan tahun 2004 gue juga mulainya yang dari kayak gitu. Yang dari satu kandang tuh isi cuma 2.000, 3.000, 4.000 ekor. Sekarang lo airnya berapa?
40.000. Dikit, jangan bu. emang orang tuh kadar banyak tuh berapa sih? 2 juta tuh banyak. Serius? Ada yang separah itu? Ada dong. Gila. Ada dong. Dikit. Gue tuh peternak muda yang apa namanya ekorannya tuh dikit 40.000 tuh dikit, coy. Temen gue ada yang punya 200.000. Ada lagi tetangga gue yang punya ratusan ribu. Banyak yang lebih sukses yang lebih kaya dari gue lah. Itu kayak gitu berarti itu didistribusikan kemana aja? Ke pasar berarti kayak gitu dong? Oh iya, ke pasar. Jelas. Kebutuhan pasar. Kebutuhan masyarakat di Indonesia. Oh, karena ayam ya. Ayam, ikan itu standar orang Indo makan itu ya. Betul. Tukang sayur pun ada itu, pasar semua ada itu ya. Ada. Oh. Lu di rumah ada kan ayam? Iya. Tiap hari. Pasti minimal ada stok, nggak makan pasti ada stok minimal. Ya udah. Minimal buat prepare kalau makan besok makan apa. Entah ayam goreng, bener. Sop, ada ayamnya. Iya, ayam disuir lah apapun itu. Belum ayam-ayam pinggiran, belum warung-warung makan kayak gitu udah banyak sih. Tapi bener nggak sih ini kan gue ada temen gue juga bisnis ayam. Dia pernah cerita sama gue bahwa sulitnya adalah pada saat lu masuk bisnis di peternakan atau ayam ini, lu tuh sulit bersaing karena yang di atas tuh udah gede banget, yang di bawah tuh jadi susah dapat pasarnya lagi. Oh, bener nggak sih? Itu. Gue nggak tahu loh kalau ini. Peternak mandiri. Itu apa lagi? Nah, peternak mandiri itu dia, jadi dia nggak bermitra sama perusahaan. Dia sendiri, dia beli pakan sendiri, dia beli bibit sendiri, semua sendiri, dia jual sendiri. Itu kadang suka bermasalah orang-orang yang kayak gitu, karena harga pasar tuh kan fluktuatif. Ya bisa jadi modal yang dia sudah keluarkan sama penjualan seluruh ayamnya itu nggak balik modal. Iya, dia pernah ngomong gitu juga. Persis kan? Nah, iya. Nah, kalau bermitra, ini gue saran sih sama teman-teman kalau misalnya mau bikin peternakan, lebih baik cari kemitraan. Apapun itu, perusahaan apapun itu, peternakan ayam daging misalnya kayak gitu kan. Biar apa? Biar modal lu sama keuntungan lu, modal lu sama penjualan tuh masih ada untungnya gitu loh. Karena harganya sudah terkontrak kan. Oh iya. Nah, sedangkan kalau misalnya lu mandiri, lu kan ikut fluktuatif harga pasar. Bukan pasar yang di pasar ya, maksudnya harga pasar ayam keluar dari kandang, live bird. Nah itu nanti naik turun, sedih juga. Banyak yang gulung tikar selama pandemi ini, harga kan anjlok. Jebret. Sempet berapa ya kemarin? 8.000 apa sekilonya. Sedangkan modalnya aja nggak segitu. Lebih dari itu. Pada gulung tikar, boy. Yang mandiri-mandiri itu. Akhirnya mereka nggak ngisi lagi. Kalau kita yang bermitra ya alhamdulillah selama pandemi ini jalan terus. Tapi sulit nggak untuk kita sampai di tahap bermitra? Enggak kok. Maksudnya misalnya contoh, let's say gue mau belajar nih sama lo jadi peternak. Berarti kan gue menjadi suatu peternak yang masih baru dan muda banget nih. Apakah gue memiliki kesempatan yang sama seperti orang yang sudah punya peternakan besar untuk jadi mitra? Itu sama aja, nggak ada bedanya. Cuma balik lagi kemauan lo aja. Kalau mau lo pasti akan kejar kok. Siapapun itu lo mencari tahu, minimal lo cari literasinya, baca-baca. Ini juga banyak kok kayak skripsi mahasiswa peternakan pertanian itu keluar kok kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kesempatannya sama sebenarnya, terbukanya sama. Tinggal lu udah tahu nih di Google misalnya, sama siapa ya, sama Jakva misalnya, atau sama Malindo atau sama Popan, ya lu tinggal kontak aja tuh kantor pusatnya. Apa susahnya sih? Iya. Saya mau punya peternakan. Mereka itu kan perusahaan-perusahaan besar tuh. Nanti biasanya diarahkan ke marketingnya. Tinggal di situ lu bersaing lah. Nah iya. Nanti ya diarahkan sama mereka. Nanti kalau mau belajar ya, anggaplah lu mau belajar sama gua, ya gua nggak bisa ngajarin banyak, tapi gua bisa ngasih tahu dasarnya doang paling. Karena kalau gua ngajarin, ya bukan kapasitas gua juga ngajarin peternakan ayam. Gue magister teknik sipil. Oh iya. Lu nanya diagram momen, gue bisa jawab ya kan. Nanya gedein ayam, dikasih makan, gue jawabnya gitu doang ya kan. Tapi berarti sebenarnya bisnis ini masih punya peluang yang besar. Setiap orang punya kesempatan yang sama berarti ya? Iya dong.
Tidak tertutup buat orang yang kayak misalkan pelaku UMKM baru atau orang yang baru mau masuk, berarti mereka merasa bahwa kayak wah Frans udah lama, udah jalan hampir 2 tahun, berarti gue nggak mungkin lah seorang yang baru jalan 2 bulan bisa jalan. Sebenarnya semuanya sama. Balik lagi mau atau enggak lu belajar di lapangan. Kalau lu takut sama yang besar nih, oke, lu takut bahasanya, waduh gua sungkan nih ke perusahaan besar karena perusahaan besar nih harus besar. Oke, lu jalan-jalan aja, lu cari peternakan di kampung. Biasanya tuh mereka juga bermitra tuh kadang-kadang. Tanya aja, ini mitranya sama siapa sih? Nanti, sama itu Pak. Ntar samperin tuh. Biasanya ada kantornya atau gudangnya di deket-deket di kota-kota kecil itu. Ntar bisa nggak? Biasanya dia ada kontrak per periode. Periode atau apa kalau di peternakan itu? Hitungan periode gimana? Periode itu dari ayam masuk sampai ayam keluar itu 1 periode. Biasanya umurnya 35 sampai 40 sekian hari lah. Dari ayam masuk pertama kali itu kita hitung 0 hari sampai umur 40 sekian. Itu 1 periode. Biasanya ada tuh kontrak-kontrak kayak gitu tuh. Nanti besok harga kontraknya mungkin berubah. Ada yang per tahun. Beda-beda. Jadi sebenarnya tinggal lu melihat, bagaimana lu belajar di pasar peternakan ini, apa aja peluangnya, kesempatan di mana aja ya. Iya. Berarti bisa dikatakan pada saat kesempatan kecil itu adalah dia nggak mencari celah-celah baru lagi. Dia nggak mau yang misalkan ini gede, turunin mungkin gue belum bisa nyampe sini, turunin dulu. Banyak kok pelaku perusahaan induk. Maksudnya kan kalau gue kan perusahaan induk gede gitu kan. Ada kok yang kecil-kecil juga. Nanti mereka masukin ayamnya produk apa, pakannya produk apa gitu, beda-beda. Kalau gue kan semua produknya sama di perusahaan inti gue gitu kan. Kalau yang biasanya yang kecil-kecilan kayak gitu, dia mainnya kayak gitu. Masing-masing. Berapa lama lu berjuang sampai akhirnya lu dapat kemitraan? Nggak lama gue. Nggak? Gue cuma nanya temen gue, dikasih kontaknya, gue ketemu, oke, selesai. Saya mau bikin peternakan, saya mau bermitra. Oh ya Pak, boleh, ayo kita survei lahan, ayo kita. Ini kondisinya berarti tapi lu nggak ada kenal orang dalam atau apanya berarti kan? Ya orang dalam. Gue suka orang dalam. Semua lebih mudah. tapi lu ngikutin proses dari awal sama kan berarti? Sama. Itu karena orang dalam tuh maksudnya temen gua, dia berternak duluan gitu. Jadi gua nanya sama dia. Kebetulan saat itu gua mau beternak mandiri, konvensional. Yang gua tahu pas gua ngobrol sama dia, ternyata dia bermitra. Lah gue penasaran dong, apa tuh mitra? Ya udah yuk main. Oh gini loh bermitra. Oh, lah iya ya. Mendingan gue kayak gini aja daripada gue mandiri ya. Karena terlalu berbahaya kan, risikonya terlalu besar kan menurut gue. Karena dulu gue udah pernah. Iya. Ya udah akhirnya gue dikasih kontaknya, gue ketemu aja sama manajernya. Jadi bahkan teman lu udah punya peternakan ayam juga, masuk di perusahaan ini pun juga, lu bersaing lagi, lu bisa dapat juga berarti sebenarnya. Ya, kita nggak ada saingan sih. Nggak ada kalau peternakan ini? Nggak ada. Kita nggak ada saingan. Kita tidak bersaing satu sama lain. Kita malah berteman dan merangkul satu sama lain. Nggak ada saingan, boy. Kayak nggak ada kompetitor gitu? Nggak. Kita kalau ada masalah malah justru kita saling sharing. Oh, gue ada masalah ini nih. Solusinya apa ya? Oh, solusinya gini. Yang ini. Ini ya gitu. Kita malah saling berbagi informasi. Kita sama-sama peternak gitu. Kita berbagi informasi, bukan kita bunuh-bunuhan, coy. Kayak kita jualan ayam di pasar misalnya gitu ya. Ya, kalau gua harus lebih laku. Iya, kalau pedagang-pedagang itu kan bahwa ada strategi nih kayak gua lebih murah atau apa gitu kan. Iya, kedukun. Murah gitu kan ya. Kasih tanah apa? Kuburan. Enggak. Berbeda berarti ya. Beda. Jadi kita nggak ada bersaing satu sama lain. Kalau bersaing, temen gue nggak akan pernah ngasih tahu kontaknya. Iya benar. Temen gue ngasih tahu kok. Dan temen gue ngasih tahu nggak cuma gue doang, ke temen-temen yang lain juga nggak ada masalah. Ayo kita sama-sama. Dan nggak tahu ya, kalau bagi gue sih, ya gue ngeliat teman sukses juga gue seneng gitu. Disitulah mungkin lu akhirnya juga bisa ketemu passion, lu dapet titik senengnya berarti di sini, bisnis ini ya. Ketemu teman baru, teman obrolan baru, bisnis juga ada yang saling support. Ada teman berbagi kayak ini, gue lagi kayak gini nih gimana, ada di situ ya. Jadi kita saling sharing kalau di situ. Oke deh. Kalau yang
tahu ya kalau jual beli mobil gitu kan perang harga misalnya kayak ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Kita mau perang harga gimana? Orang harga kita ada di kontrak kok. Santai aja, kita udah tahu bagaimana manajemen kita agar ayam itu bobotnya baik, makannya nggak terlalu banyak, gitu kan? Terus nggak banyak yang mati, ya udah gitu aja. As simple as that. Boy. Berarti tidak sesulit seperti apa yang digambarkan orang berarti selama ini ya? Kan kalau selama ini gue dapat informasi adalah adanya mulai perang harga lah, kita tidak bisa bersaing dengan yang besar seperti itu yang gue. Itu yang mandiri. Orang-orang biasanya banyak tahu yang mandiri, belum banyak tahu yang sistem bermitra seperti ini. Makanya lu pun sendiri pun dengan kita YouTubean seperti ini, podcast gini pun aja lu juga malah berbagi juga, malah ngasih orang bahwa ada seperti ini ya. Nggak apa-apa, lu kalau mau bikin aja, nggak ada masalah, boy. Nggak akan ngaruh juga kok sama gua gitu loh. Karena kita juga punya rezeki masing-masing, ya nggak sih? Iya siap. Dan belum tentu nih gua ngomong kayak gini, dari 1 juta orang yang lihat, 500.000 pengen, belum tentu. Iya. Mungkin di skip. Karena ya nggak kekinian, nggak milenial. Iya. Ya kan? Entrepreneur apa? Aduh. Nggak. Mendingan gue bikin YouTube sambil streaming main game kayak gitu. Bener gak sih? Ya kan? Kalau menurut gue. Tapi ini terakhir adalah gini. Karena lu tadi sempat bilang bahwa nggak kekinian nggak segala macam. Seberapa penting gengsi lu dalam berbisnis kayak tadi bilang bahwa gue bisnis harus gengsi, gue harus keren, harus gini. Penting nggak buat lu? Enggak. Gue nggak penting. Gue nggak peduli sama gengsi, coy. Yang penting ya dompet, mau beli rokok bisa lah. Yang ngerinya tuh kalau beli rokok filter sebatang, itu udah ngeri tuh berarti. Berarti bisnis gak perlu gengsi, kita jalanin aja, passion yang jalanin aja. Betul. Ngapain sih gengsi buat apaan gengsi? Nggak ngasih lu makan gengsi. Betul, gengsi nggak kasih makan. Iya. Oke, sip. Main golf aja. Sip. Thank you ya Bang ya. Udah berbagi. Semoga bermanfaat bagi yang nanti yang pengen nanya-nanya. Nanti di kolom description gua kasih Instagramnya Bang Fras. Jadi open kan Bang. Jadi kalau ada orang mau nanya apa segala macam tentang kemitraan peternakan ayam gitu-gitu ya. Ya DM aja, paling gak gue balas. Anak Sultan sombong banget. Udahlah kalau kayak gini kita akan ngomong jadi kepanjangan. Oke, thank you buat semuanya.